lanjut. Tak berlama-lama lagi, maka dengan ini saya mempersilakan Bapak Nyoto Suwiknyo selaku Deputi Ketahanan Pangan dan Gizi dari Badan Pangan Nasional. Baik, terima kasih Pak Dogito. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan ya menyampaikan beberapa hal di dalam acara webinar Zero Food Waste Movement at Hotel and Restaurant tanggal 10 Maret 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sekali lagi selamat siang, salam dan sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, tentu co-founder Food Cycle Indonesia, Bapak Herman Adrianto. Kedua adalah Ketua Bidang Sertifikasi Usaha Hotel BPP PHRI, Bapak Faisal Chandra Atmaja. Juga tidak kalah pentingnya yang paling aktif, General Manager Food Cycle Indonesia, Bapak Dogito Ergo Sumadi. Yang kami hormati juga Direktur Brand dan Kreatif PHMH Hotels, Ibu Marsia Amandari, juga Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Ibu Nita Julianis, serta Bapak atau Ibu anggota PHRI dan para peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara webinar Zero Food Waste Movement at Hotel and Restaurants pada hari ini 10 Maret 2023 yang dilaksanakan secara daring. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, tadi kita sudah melihat iklan-iklan yang disampaikan sebagai pendahuluan bahwa secara global menurut FAO sepertiga dari pangan yang diproduksi atau sekitar 1,3 miliar ton pangan itu terbuang setiap tahunnya. Demikian juga menurut kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Food Loss and Food Waste atau FLW di Indonesia pada tahun 2000 sampai dengan 2019 berkisar 23 sampai 48 juta ton per tahun atau setara dengan 115 sampai 184 kilogram per kapita per tahun. Hal ini tentu memberikan arti bahwa setiap orang di Indonesia itu menyumbang 1 sampai dengan 2 kuintal sampah pangan per tahunnya. Padahal beberapa dari pangan tersebut masih dalam kondisi baik dan aman untuk dikonsumsi. Bahkan kalau kita perdalam lagi, potensi pangan tersebut jika disalurkan dapat memberikan makan sebanyak 61 sampai 125 juta orang atau setara 29 sampai 47% populasi Indonesia. Secara ekonomi tentu saja RFB ini akan berdampak pada kerugian ekonomi jika dibiarkan karena ada sekitar 213 sampai 551 triliun per tahun atau setara 4 sampai 5% produk domestik bruto Indonesia yang harus hilang sia-sia akibat kesalahan menangani food loss and waste. Sementara itu, di sisi lain, di Indonesia masih terdapat 74 kabupaten kota yang rentan rawan pangan, atau sekitar 21,6% masyarakat Indonesia yang mengalami stunting dan sebanyak 28,1 juta jiwa atau 10,21% penduduk Indonesia
yang mengkonsumsi energi kurang dari standar minimum untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini menjadi perhatian serius Indonesia dan negara-negara di dunia sebagaimana komitmen yang telah disepakati, yaitu terkait dengan Sustainable Development Goals ke-12 pada poin 3, di mana negara-negara di dunia ini diharapkan dapat mengurangi paling tidak 50% dari food waste per kapita di tingkat retail dan konsumen pada tahun 2030. Di sisi lain, kegiatan ini juga mendukung capaian target SDGs kedua, yaitu Zero Hunger atau tanpa kelaparan, di mana Badan Pangan Nasional berkomitmen untuk mendukung pengurangan food waste sesuai target RPJMN 2020-2024 melalui peningkatan tata kelola sistem pangan nasional. Sebagai wujud komitmen dan kehadiran pemerintah di dalam upaya pencegahan food waste, pada tahun 2022, Badan Pangan Nasional telah menginisiasi sebuah gerakan namanya Gerakan Selamatkan Pangan. Gerakan ini sebagai upaya untuk pencegahan dan pengurangan pangan berlebih atau berpotensi food waste. Melalui gerakan Selamatkan Pangan inilah kita berharap akan dapatkan manfaat untuk turut mendukung upaya menurunkan kerawanan pangan dan gizi di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, keberhasilan penanganan food waste memerlukan komitmen dan kolaborasi lintas sektor. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga ke hilir bersama sektor pentahelix, yaitu government, akademis, bisnis, community, dan media. Saya hari ini perlu mengapresiasi kepada para pemangku kepentingan yang telah berperan aktif di dalam pencegahan pemborosan pangan. Pada momentum The International Day of Awareness of Food Waste and Waste tahun 2022. Kepala Badan Pangan Nasional juga telah memberikan penghargaan kepada 11 pemangku kepentingan yang telah berkontribusi nyata di dalam pencegahan pemborosan pangan, yaitu unsur pelaku usaha, NGO, akademisi, dan media. Harapannya akan lebih banyak lagi para pihak yang berperan serta aktif di dalam gerakan selamatan pangan, terutama Bapak Ibu anggota PHRI yang saat ini hadir pada webinar yang kita selenggarakan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menggencarkan upaya gerakan selamatkan pangan, telah disepakati perjanjian kerjasama atau PKS yang ditandatangani pada tanggal 9 Desember tahun 2022, yaitu antara Badan Pangan Nasional dengan 9 mitra, yaitu 6 asosiasi di bidang retail, perhotelan, restoran, catering, industri pangan, dan pusat pembelanjaan, serta 3 penggiat atau NGO selamatkan pangan. 6 asosiasi tersebut yaitu Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau lebih kita kenal dengan HIPIDO, kemudian Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO, kemudian Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia atau GAPMMI, juga Asosiasi Pengusaha Jasa Buka Indonesia atau ABJI, juga Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia atau APPPI, dan selanjutnya 3 lembaga penggiat atau NGO selamatkan pangan, yaitu Food Bank of Indonesia, Food Cycle Indonesia, dan Yayasan Surplus Peduli Pangan. Webinar yang hari ini diinisiasi oleh PHRI dan Food Cycle Indonesia bersama dengan Badan Pangan Nasional
merupakan salah satu wujud konkret dari kerjasama tersebut. Diharapkan melalui webinar ini, Gerakan Selamatkan Pangan dapat dihasilkan kegiatan aksi bersama antara para anggota PHRI dengan Food Cycle Indonesia dalam upaya penyelamatan pangan berpotensi food waste. Kami menyadari bahwa beberapa hotel dan restoran telah melakukan inisiasi food rescue atau selamatkan pangan. Namun upaya tersebut masih bersifat parsial dan belum terintegrasi serta belum terlaporkan dengan baik kepada pemerintah. Untuk itu kiranya BPP PHRI dapat mengkonsolidasikan para BPD-nya dan juga para anggotanya untuk dapat bersinergi dengan pemerintah. Hal ini karena seyogyanya penanganan food waste yang baik adalah jika asosiasi ini dapat berperan nyata di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan pangan dan sekaligus mengentaskan daerah rentan rawan pangan dan stunting di Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagai informasi sejak akhir tahun 2022, Badan Pangan Nasional telah memiliki fasilitas mobil logistik pangan dan food truck yang dapat dimanfaatkan untuk mengangkut donasi pangan dan penyedia atau donatur dan menyalurkan kepada masyarakat yang menjadi sasaran penerima manfaat, sekaligus juga sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat luas tentang urgensi pencegahan pemborosan pangan. Kegiatannya lebih difokuskan di wilayah Jabodetabek, Jur, dan sekitar Banten. Mekanismenya tersebut terhubung melalui platform aplikasi Stop Boros Pangan yang bisa diakses melalui HTTP SBP badanpangan.go.id sejak di-launching pada tanggal 20 Desember 2022. Pemanfaatan mobil logistik pangan telah menyelamatkan sebanyak 29,6 ton atau hampir 30 ton pangan untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam kurun waktu sekitar 2 bulan. Kegiatan yang dilakukan antara lain Food Cycle Indonesia dan PHRI dapat menggunakan beberapa mekanisme, di antaranya dengan melanjutkan mekanisme existing yang telah dilakukan oleh Food Cycle Indonesia, menggunakan fasilitas yang ada di masing-masing pihak, ataupun berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional. Bapak Ibu sekalian, memasuki bulan suci Ramadan pada pertengahan Maret 2023 yang sebentar lagi akan kita songsong, maka Badan Pangan Nasional merencanakan akan melakukan safari Ramadan untuk memanfaatkan mobil logistik dan food truck. Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah daerah dan TPP PKK, tim penggerak PKK, dengan fokus wilayah Jabodetabek. Oleh karenanya, kami mengharapkan kiranya PHRI bersama anggotanya dan Food Cycle bersama penggiat-penggiat lainnya dapat mendukung untuk menyemarakkan acara tersebut. Semoga dengan demikian, gerakan Selamatkan Pangan dalam upaya pencegahan food waste berjalan secara masif, diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Semoga webinar hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Shalom, Om Swastiastu, Om Santi Sati Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Pak Nyoto, terima kasih banyak atas sambutannya sangat jelas ya, arah dari kerjasama antara Bappenas dengan
9 asosiasi yang nantinya akan terlibat di dalam food waste ini, ya. Dan sekarang menjelaskan memang betul-betul bahwasanya ini adalah bagian dari kerjasama antara PHRI dengan kerjasama yang kita sudah tanda tangani pada bulan Desember lalu. Ini merupakan langkah awal yang akan bisa memberikan banyak kegiatan-kegiatan yang dampak terhadap zero food waste ini ke depannya. Ya. Baik, demikian tadi dari Aku Deputi Bidang Kerawanan, dan sekarang kita akan menginjak kepada Bapak Herman Andrianto. Beliau adalah co-founder dari Food Cycle Indonesia, dan mungkin sebelum nantinya beliau akan memberikan opening remark, kami silakan untuk kita putarkan dulu sekilas video mengenai beliau. Silakan. Kami dihadirkan dengan 2 fakta yang boleh dibilang mengejutkan, tapi mendorong kami kalau Indonesia itu pembuang makanan nomor 2 terbesar di dunia. Sombong sekali bangsa kita ini ya. Ya, sementara kita dikagetkan tiba-tiba dengan kelaparan di sana, kelaparan di situ, betul, kekurangan beras. 19 juta penduduk Indonesia masih di bawah garis kelaparan. Jadi 2 angka itu yang buat kami nggak make sense ya. Kenapa yang satu sisi buang-buang makanan, ada yang buang-buang makanan. Makanya itu menjadi visi kami sekarang untuk zero food waste to landfill dan zero hunger for better Indonesia. Oke, terima kasih. Baik. Demikian tadi. Suara. Yuk, silakan Pak Herman, Pak Andrianto. Ya, wah surprise saya. Tadi nggak tahu dibikinin video seperti itu. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama Pak Herman. Suara saya kedengaran jelas ya? Jelas sekali Pak Herman. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang Pak Nyoto, Bonita dari Bappenas. Udah sempat ketemu istri saya, tapi kita belum sempat ketemu ya Pak, Bu. Ini saya senang sekali akhirnya kita punya Bappenas di Indonesia. Cahaya di ujung terowongan perjuangan kami semakin terang nih Bapak Ibu. Lalu juga Pak Faisal, perwakilan dari PHRI, udah banyak dengar dari Bang Cogi, Pak. Semoga banyak kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama. Dan tentunya Bang Cogi, kolik saya dari Food Cycle Indonesia, dan Bu Marsha dan Pak Andri dari PHM Hotels ya, yang sudah banyak banget nih mendukung gerakan Food Cycle dari sejak kami berdiri. Nah, terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk berbagi siang ini mengenai Zero Food Waste Movement. Ya, tidak terasa sudah 6 tahun Food Cycle Indonesia berjalan. Awalnya program ini berupa inisiatif aja ya, kita ngumpulin makanan surplus dari pesta pernikahan. Namun per hari ini puji syukur kami sudah berhasil menyelamatkan lebih dari 700 ton makanan surplus dari tidak hanya dari wedding, juga ada dari industri bakery, industri FMCG dan industri-industri lainnya. Jadi awalnya itu saya dan istri modalnya tuh bergadang, Bapak Ibu. Ya, kami kasih modal begadang dimulai dengan power of collaboration. Ya, waktu itu disupport oleh perusahaan wedding marketplace namanya Bright Story dan perusahaan ojek online juga. Kita bikin program pertama namanya A Blessing to Share. Jadi calon pengantin tuh daftar, apabila nanti selesai pesta ada makanan surplus, maka akan didonasikan. Itu pendaftaran mereka. Ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Gitu. Nah, kalau malam itu ada, kita langsung book itu ojek online-nya, di pick up dan langsung dikirim ke penerima.
Jadi terima kasih juga secara khusus buat teman-teman dari industri hotel dan restoran yang mungkin pernah mendukung Food Cycle di awal kami berdiri nih. Nyiapin makanan untuk nanti di pick up udah malam tuh ya, udah jam 10, jam 11. Kadang ada yang meleset sedikit, lalu kita berhasil antarkan ke yayasan-yayasan terdekat. Jadi kami itu mulai dengan satu rekan donor tadi Bright Story. Nah, kami anggap itu satu rekan donor dan satu rekan distribusi waktu itu. Saat itu programnya untuk lansia dan disabilitas. Sekarang kami bekerja sama dengan lebih dari 100 rekan distribusi di beberapa kota di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Tidak hanya lansia dan disabilitas, kami juga berhasil menjangkau adik-adik yatim, anak-anak jalanan, komunitas ODGJ, dan juga komunitas pengungsi. Nah, puji syukur juga nih kita udah berhasil melewati pandemi ya. Mudah-mudahan akan segera berakhir. Dan kami menyadari nih, di industri hospitality, terutama di perhotelan yang mulai rame lagi, travel mulai jalan lagi, dan bahkan beberapa kasih feedback udah lebih sibuk dari sebelum pandemi gitu. Maka menurut saya ini jadi momen yang tepat untuk kita ngelihat lagi di kolaborasi seperti apa yang bisa kita siasati bersama, karena dengan visi zero food waste to landfill, kami melihat problem limbah makanan di Indonesia dan di Jabodetabek pada khususnya kembali terasa lagi ya. Bahkan di akhir tahun lalu, teman-teman di Kompas ada yang menyorot problem ini, bukan masalah yang sepele buat kita ya, nilainya lebih dari 3 triliun rupiah. Tadi angka-angkanya juga udah dipaparkan oleh Pak Nyoto ya. Semoga hari ini bisa menjadi awal yang sangat baik bagi kita semua untuk saling bertukar pikiran, untuk cari solusi, memecahkan masalah ini bersama-sama. Nah, dengan 3 pilar yang sudah kami susun menuju zero food waste to landfill, maka Food Cycle siap untuk redistribusi, reproses, dan recycle. Itu 3 pilar kami. Redistribusi artinya apa? Kami siap menyalurkan lagi makanan-makanan surplus dari teman-teman kepada saudara-saudari kita yang lebih membutuhkan. Ya, tentunya kami terapkan SOP yang kuat demi menjaga kualitas dan keamanan makanan tersebut. Nah, reprocessing artinya apa? Itu kita bisa juga mengolah ya makanan-makanan yang masih layak makan sebenarnya, tapi udah banyak nih teman-teman yang udah bingung makannya ya, seperti pisang-pisang yang udah coklat atau kulit buah sebenarnya masih bisa dimakan, atau bahkan proyek terakhir kami di reprocessing ini tengahnya tomat ya, tengahnya tomat. Banyak teman-teman di industri fast food, mereka kalau pesan tomat cuma mau pinggirnya, jadi tengahnya nggak dibeli gitu. Nah, itu dibuang setiap hari, maka itu kami bikin jadi saus marinara gitu. Nah, yang terakhir tentunya limbah makanan yang memang berpotensi mencapai TPA, maka kita bisa recycle nih. Sekarang kita bisa daur ulang dengan cara composting atau teknologi biokonversi dengan serangga tentara lalat hitam ya, yang hasilnya nanti jadi pupuk dan sumber protein yang bisa digunakan untuk bercocok tanam dan beternak, sehingga menjadi makanan baru ya. Semua ini tentunya kami lakukan supaya kita bisa sama-sama mencapai sistem pangan yang sirkular ya, sehingga perlahan kita bisa capai Indonesia yang lebih baik tanpa kelaparan, tanpa limbah makanan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman Andrianto yang menjelaskan banyak sekali latar belakang ya dari Food Cycle Indonesia ya. Sangat menginspirasi Pak ya, sangat menginspirasi sekali karena memang betul-betul sebagai salah satu penggiat food waste di Indonesia ya. Jadi Food Cycle ini memang bukan hanya di 1 atau 2 tempat ya, tebarannya banyak sekali ya Pak Herman ya. Jadi kita sangat betul-betul terbantu dan semoga bahwasannya nanti dengan opening remark dari Pak Herman ini betul-betul bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman kita ya, teman yang ada di PHRI ya, baik itu di Jakarta maupun di daerah, sehingga kita juga bisa melakukan kolaborasi yang sangat aktif untuk menggerakkan zero food waste ini ke seluruh masyarakatnya.
secara umum. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Herman ya, terima kasih banyak atas waktu dan opening remark-nya. Dan kita masuk kepada sebetulnya narasumber inti pada siang hari ini, dan tadi sudah dijelaskan sama Pak Nyoto secara awal bahwasanya ya inilah yang sebetulnya menjadi think tank dari seluruh kegiatan dari FCI ya. Siapa lagi kalau di belakang layar kalau nggak sama Mas Kogi, yaitu saya manggilnya Mas Kogi ya, sebagai General Manager dari Food Cycle Indonesia. Maka kami persilakan nanti sebelum Mas Kogi untuk memberikan informasi yang sangat menarik, yang nanti akan bisa memberikan inspirasi kepada seluruh rekan-rekan teman-teman di PHRI ya. Kita putrain sedikit nih, ada cukilan dari profil dari Mas Kogi. Silakan. Baik, apa kabar Mas Kogi? Sehat-sehat selalu semua, ya kan? Mas Faisal, iya sehat. Ya, ini terus terang aja adalah rekan atau sahabat yang betul-betul tidak pernah terlelah ya, Mas Kogi, dan kelihatan sendiri ya dari senyumnya, dari cerianya, ya kan, dan itu terus terang aja akan selalu memberikan semangat kepada kita semua untuk tetap kita melakukan kontribusi kepada masyarakat lewat Zero Food Waste Movement ini gitu ya. Jadi kami silakan kepada Mas Kogi untuk bisa memulai pemaparannya mengenai Zero Food Waste Movement ini. Silakan Mas Kogi. Terima kasih Mas Faisal, terima kasih Pak Nyoto, Pak Herman, Ibu Nita, dan Pak Andri mewakili Bu Marsha dari PHM Hotels sudah bergabung, dan juga terima kasih buat rekan-rekan Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar pada siang menjelang sore hari ini. Perkenalkan, saya Cogito Ergo Sumadirasan, biasa dipanggil Cogi atau Kogi juga boleh ya, as you like ya. Saya dipercaya sebagai bagian dari Food Cycle Indonesia sejak tahun 2021. Saya akan present saja langsung ya, biar nanti kita bisa lebih banyak di diskusi atau tanya jawab. Ya, jadi saya memberi judul materi presentasi saya adalah Food Cycle Indonesia's Program to Achieve Zero Hunger and Zero Food Waste for a Better Indonesia. Ya, next. Mungkin ini tidak perlu diputar lagi ya videonya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herman ya, bagaimana mereka sepasang suami istri ini memulai Food Cycle Indonesia dengan modal begadang. Kalau kata Haji Roma kan, begadang jangan begadang, ya kan? Kalau tiada artinya begadang boleh saja, kalau ada maksudnya. Nah, maksudnya tuh untuk menyelamatkan pangan Bapak Ibu ya, untuk bisa didistribusikan kepada mereka yang butuhkan. Dan karena pandemi 2020 program A Blessing to Share ini sempat terhenti, namun sejak 2021 akhir lalu 2022 kita mulai ada lagi A Blessing to Share, dan harapannya di 2023 ini, apalagi bekerja sama dengan PHRI, hotel-hotel dan restoran, kita bisa mulai lagi untuk program A Blessing to Share. Next. Ini adalah data. Ya, ini adalah data dari mana sih food loss and food waste ya berasal. Seperti kita tahu, food loss and food waste ini bukan jadi isu yang baru sebenarnya. Namun ini baru terangkat mungkin beberapa tahun terakhir. Ya, apalagi sejak ada laporan bahwa Indonesia, negara kita tercinta ini, menjadi negara nomor 2 terbesar food waster. Ya, pas dengar kata nomor 2 terbesar, kita agak bangga gitu, ya cukup berbangga walaupun bukan juara 1. Tahu-taunya setelah ada kata food waster, loh kok bisa gitu? Ya, ini ternyata berasal dari berbagai pihak ya, dari mulai modern market, kemudian dari rumah tangga ya, dari plantation, perkebunan, pertanian gitu ya, dari masalah logistik dan infrastruktur, dari perusahaan bakery,
ya, dari acara wedding tadi yang disampaikan, kemudian juga dari acara-acara perusahaan ya, dari retailers juga. Nah, next. Nah, ini adalah data yang kita temukan ya, bahwa selain Indonesia sebagai negara nomor 2 food waste terbesar di dunia ya, dengar-dengar 2022 sempat jadi 3 besar, tapi katanya 2023 masuk lagi 2 besar gitu. Ya, bersaing antara Saudi Arabia nomor 1 dan Amerika Serikat nomor 3. Nah, 13 juta ton dari makanan yang terbuang setiap tahunnya di Indonesia ini bisa memberi makan 28 juta orang. Dan kondisinya 22 juta penduduk Indonesia itu masih hidup dalam kelaparan dan tidur dalam keadaan lapar. Dan kita tahu sejak pandemi ya, kondisi semakin sulit ya, waktu pandemi 2020 gitu ya, dinyatakan oleh World Bank 88 sampai 115 juta orang akan hidup dalam kemiskinan, semakin miskin gitu ya, dan semakin butuh bantuan. Nah, oleh karena itu kami menganggap ini satu isu yang penting ya, makanya ada Bappenas ya, kemudian kita juga udah berkolaborasi sejak pertengahan tahun lalu sampai beberapa hari yang lalu kami sudah ada pertemuan lagi gitu ya. Next. Ya. Jadi seberapa penting sih ya problem ini ya? Satu isu yang tadi siang saya baru bahas dengan beberapa mahasiswa dari UMN ya, mengenai isu stunting. Ya, stunting ini terjadi 1 dari 3 anak gitu. Dan 2 sampai 3 anak di bawah dari 100 di bawah usia 5 tahun itu meninggal karena kelaparan. Selain itu juga isu banyaknya ibu hamil yang kekurangan gizi yang akan menyebabkan anak yang dilahirkan juga kekurangan gizi ya. 6 dari 10 wanita hamil itu kekurangan gizi. Dan kita punya Global Hunger Index itu hanya sedikit lebih tinggi daripada Kamboja dan Laos gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah perjalanan kami sejak 2017. Kita mulai dengan satu program namanya A Blessing to Share ya. Waktu itu kerjasamanya dengan satu frontline organization atau agency ya. Kemudian 2018 kita mulai mendapatkan donasi makanan berlebih dari perusahaan bakery. Kita punya program rescue. Kemudian 2019 kita juga mulai punya program Manake, lalu ada food cycle bin ya, dalam usaha kita untuk mengurangi sampah makanan gitu. Dan bersyukurnya di 2019 ya, kami akhirnya dilirik ya oleh The Global Food Banking Network. Ini adalah asosiasi atau networking Global Food Banking. Saat ini ada perwakilan yang hadir ya di sini untuk juga melihat webinar kita. Dan mereka mengajak kami untuk join di program Inkubator Asia di Korea Selatan waktu itu. Nah, sepulangnya dari sana, mereka akhirnya secara official mau mendukung Food Cycle Indonesia bergerak, berkembang sebagai bank makanan. Ya, dan akhirnya kami 2020 itu bisa sewa ya, bukan punya ya, bisa sewa Food Cycle Hub ya, itu adalah gudang makanan kami dan juga kantor di daerah Gading Serpong. Nah, baru sewa bulan Januari, Maret pandemi. Ya kan, semua kayaknya waktu itu juga nggak tahu harus ngapain gitu ya. Ini isunya gimana nih? Pakai masker atau nggak pakai masker? Katanya yang pakai masker kalau yang sakit, ya, yang nggak sakit nggak usah pakai masker gitu, ya nggak. Tapi ternyata ya pandemi kita tahu berlangsung sampai awal tahun ini ya. Awal tahun ini juga masih disebut pandemi gitu. Namun bersyukur waktu pandemi malah kita mengalami a blessing in disguise ya. Ada satu berkat yang dicurahkan buat Food Cycle sehingga donasi itu meningkat begitu signifikan. Kami mengadakan program COVID Food Relief Program ya, ada dengan campaign nasi telur ceplok gitu ya, kemudian jaga pangan yang kami juga bekerja sama dengan hotel. Di sini ada perwakilan dari PHM Hotel Group, ada 101 Hotel gitu ya, dan juga ada dalam rangka World Food Day kami melaunching satu program namanya Selamat Pagi Indonesia. Ya, dan di tahun 2020 itu kami sudah bekerja sama dengan kurang lebih 50 FLO atau agency.
Nah, 2021 kami juga terus berkembang dengan membuat event Food Cycle Day gitu ya. Waktu itu goes berbagi kebaikan gitu. Terus juga kita berkembang ke kota-kota lain selain Jabodetabek. Program kami berkembang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, dan sampai saat ini kita sudah berkembang juga di Sumatera, ada di Sumatera Utara, di Medan, dan Bandar Lampung di Lampung. Nah, akhir tahun 2022 kami akhirnya bisa ya boleh dibilang prestasi juga, tapi juga satu pecutan ya untuk lebih lagi, karena baru 700 ton nih yang bisa Food Cycle selamatkan dari makanan-makanan tadinya bisa menjadi sampah makanan. Dan kita bisa kerjakan juga itu sampai program ini juga meluas bukan hanya di Jawa, tapi di Jawa, Bali, dan Sumatera, dan kami bekerja sama lebih dari 90 FLO. Bahkan saat ini kami sudah bekerja sama lebih dengan 100 FLO. Apa sih FLO itu? Nanti saya akan share. Ya, lanjut. Nah, tadi udah dijelaskan ya. Tadi endingnya Pak Herman, bagus sekali ya. Mari kita sama-sama berkolaborasi untuk mencapai zero hunger and zero food waste untuk Indonesia yang lebih baik gitu ya. Itu menjadi visi kami. Satu visi yang namanya visi harus kelihatan mustahil ya. Kalau sesuatu yang nggak mustahil itu bukan visi ya. Itu sesuatu yang ya udah di depan kita gitu. Tapi kalau ini sesuatu yang kayaknya berat banget, kayaknya susah banget, tapi ya visi harus seperti itu, membuat kita nggak bisa tidur gitu ya, membuat kita mikirin gitu ya. Apalagi ada satu project baru nih di Food Cycle yang bikin Pak Herman nggak bisa tidur beberapa hari terakhir gitu ya, mikirin terus. Ya itulah hebatnya visi ya. Visi membuat kita bergairah, excited gitu, sampai kita nggak bisa tidur ya, in a good way. Dan ini nggak bisa kita kerjakan kalau Food Cycle sendiri. Ya saya beberapa kali ngomong sama Pak Nyoto, sama Bu Nita gitu ya, bahwa Food Cycle tidak bisa kerjakan ini sendiri. Gitu, kita perlu berkolaborasi dengan Badan Pangan Nasional, dengan asosiasi-asosiasi termasuk dengan PHRI gitu ya. Baik, next. Nah, untuk mencapai visi ini kami memiliki 6 pilar ya. Pilar itu sebagai satu penyangga dari apa yang ingin kita kerjakan ya, sebagai satu penopang gitu. Ya, apa yang mau kita kerjakan melalui 6 pilar ini. Untuk zero hunger, tentunya ya orang yang kelaparan tidak hanya cukup didoakan ya, tidak cukup dikasihani, ya, tidak cukup hanya dikasih hiburan, tapi harus dikasih makan ya kan. Jadi feed itu yang pertama, kemudian foster, kami juga mau mengajak anak-anak muda, anak-anak remaja untuk bisa mandiri, untuk bisa berkembang, sehingga mereka bisa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa membantu orang lain gitu ya, mengurangi tingkat kelaparan. Kemudian juga kita mulai juga program farming atau grow our own food, jadi kita mau bercocok tanam sendiri untuk menghasilkan makanan buat diri kita sendiri. Nah, untuk zero food waste, itu kita punya 3 pilar juga, yaitu redistribute ya, kita mendistribusikan kembali makanan berlebih yang kita dapat dari para donor kepada mereka yang membutuhkan, lalu reproses, ya mungkin ini makanannya masih layak, tapi ugly food gitu ya istilahnya, sesuatu yang kayaknya buruk gitu, tapi masih bisa diproses kembali untuk kita donasikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan yang ketiga, recycle ya, kita mau mendaur ulang makanan tersebut atau sampah makanan tersebut menjadi sesuatu yang nantinya akan menjadi sesuatu yang membuat nilai yang lebih baik gitu ya, dari tadinya sampah menjadi emas gitu, tanda kutip ya. Nah, next, yang kami lakukan tentunya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan sebagai sebuah food bank. Nah, ini yang mungkin istilah food bank ini istilah yang masih asing buat Bapak Ibu gitu ya. Istilah food bank ini di Indonesia juga baru mungkin belum ada 10 tahun terakhir ya. Istilah food bank ini ada kemudian di Indonesia ya, tapi di luar mah udah lama ya. Nah, apa sih food bank itu? Nah, kalau di luar sana ada istilah money bank ya, bank uang gitu. Nah, kurang lebih sama prinsipnya, di mana kalau bank uang ada
bank untuk menyimpan uang ya, dan yang ada yang nanti memakai uang tersebut gitu. Nah, kalau food bank maka kami memfasilitasi pemberian donasi makanan ya dari para donor, kami sebutnya ya berbagai macam pihak ya. Ada dari FMCG company, ada retailer, ada dari farming, dari perikanan, dari restoran, dari hotel ya, kemudian dari individu, dan juga kami menerima donasi uang juga ya, yang nantinya akan kami salurkan ya untuk mereka yang sangat membutuhkan. Kalau ditanya siapa sih yang butuh makan, kita semua butuh makan ya, tapi yang sangat membutuhkan artinya dia kalau tidak dibantu dia nggak bisa makan, atau kalau dia tidak dibantu dia tidak memiliki gizi yang maksimal gitu ya. Nah, namun food cycle tidak langsung terjun ke masyarakat, bagi-bagi di jalanan. Kami bekerja sama lagi dengan pihak yang kami sebut dengan FLO atau Frontline Organization. Nah, Frontline Organization ini adalah yayasan atau komunitas yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Bisa berupa panti maupun non-panti. Kalau panti seperti panti asuhan, panti jompo, ya, atau panti orang dengan gangguan jiwa, ya. Ada juga non-panti ya, mereka yang yayasan atau komunitas sosial yang membantu kami untuk mendistribusikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti itu. Nah, itu adalah fungsinya food bank. Nah, apa yang dilakukan oleh food bank? Kami menerima donasi, lalu kami melakukan proses sortir ya, kami simpan di gudang makanan kami untuk kami bisa lakukan assessment, lalu melakukan alokasi dengan tepat, dan kami distribusikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan melalui FLO kami. Oke, next. Nah, ini adalah Food Cycle Hub ya. Saat ini sejak 2022, tadinya kami di Gading Serpong dari 1 ruko, kami akhirnya sewa 2 ruko, akhirnya udah nggak muat lagi ya. Waktu program Ramadan 2022 itu penuh sekali di Gading Serpong, kami sampai harus sewa tempat yang lain untuk lakukan proses packing gitu, dan puji syukur di bulan Juli 2022 kami akhirnya pindah ke Food Cycle Hub kami di Matraman. Nah, ini sekalian pesan sponsor, mungkin boleh dijadwalkan dari PHRI maupun dari Bappenas bisa berkunjung ke Food Cycle Hub kami ya, yang masih cukup kecil lah, tapi lebih baik dari kondisi yang sebelumnya. Saat ini kami juga sudah ada sistem racking gitu ya, lalu kemudian sudah ada kitchen, walaupun ini masih kitchen kering gitu ya, kemudian ada walk-in freezer dan chiller untuk bisa menyimpan donasi makanan beku ya, atau makanan dan minuman yang harus disimpan di chiller, seperti itu. Next. Nah, ini adalah video tentang Food Cycle Indonesia. Ini video belum diupdate sih, tapi paling nggak menjadi highlight kami selama 4 tahun terakhir, dan sekarang kami masuk tahun ke-6. Silakan bisa diputar. Dalam riset Food and Nutrition Sustainability Index, Food and Nutrition Sustainability Index, didapati bahwa Indonesia merupakan negara kedua penyumbang sampah makanan terbesar secara global, di mana sekitar 300 kg makanan terbuang setiap tahunnya oleh perorangan. Ironisnya, ada sekitar 22 juta masyarakat Indonesia masih tidur dalam keadaan kelaparan setiap harinya. Maka dari itu kami, Food Cycle Indonesia hadir untuk menjembatani angka kelaparan serta angka sampah makanan yang ada di Indonesia. Berawal dari sebuah visi yang akhirnya terlahirlah sebuah langkah kecil dengan sebuah kolaborasi. Pada tahun 2017, kami memulai dengan mengambil makanan berlebih dari resepsi pernikahan. Sedikit demi sedikit kami terus melangkah dari satu kolaborasi ke kolaborasi yang lain. Perlahan tapi pasti, kami bangun visi Zero Food Waste and Zero Hunger untuk Indonesia yang lebih baik. Tentunya visi ini tidak dapat kami kerjakan sendiri. Sungguh banyak orang-orang baik yang ingin bersama-sama melangkah dengan kami. Dimulai dari kebaikan pasangan pengantin dan dukungan perorangan yang memastikan kami dapat terus berjalan setiap harinya, dilanjutkan oleh teman-teman dari toko roti, perkantoran, dan restoran yang ingin terus berdonasi bersama kami.
Dan tentunya ada rekan organisasi garda depan yang memastikan makanan yang telah dikumpulkan dapat diterima oleh orang-orang yang tepat. 3 tahun kami berjalan, saat ini kami telah memiliki sebuah tempat untuk dapat menampung lebih banyak lagi makanan dan menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui tempat ini pun, kami rindu visi misi kami dapat disempurnakan. Berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk ikut berjalan bersama kami, food manufacturing, food retailer, farming, dan sektor-sektor industri makanan lainnya untuk dapat bersama-sama mengentaskan permasalahan ini dari Indonesia. Hingga suatu saat nanti, kita dapat melihat Indonesia yang lebih baik, tanpa sampah makanan dan tanpa kelaparan. Ya, jadi itu kurang lebih apa yang tadi saya sampaikan, dan ini adalah tim dari Food Cycle Indonesia ya. Saat ini kami masih NGO, non-profit, non-government organization, non-profit. Jadi benar-benar kami bekerja walaupun di NGO tapi harus profesional ya, karena kami harus memastikan orang-orang yang membutuhkan itu dapat makanan, Bapak Ibu. Nah, di sini tim kami namun bersyukur ya, karena kami sekarang berpartner juga dengan lebih dari 70 donor dan lebih dari 100 FLO, dan sekarang kami juga dapat support dari Bappenas dan dari PHRI. Tentunya kami tidak lagi merasa sendiri ya, karena kami tadi seperti yang Pak Herman sampaikan, ada cahaya di ujung terowongan tuh, kami udah mulai, wah ini adalah sesuatu yang semakin jelas nih, apa yang kita kerjakan semakin nyata gitu, itu tidak ada yang sia-sia. Oke, next. Nah, jadi seringkali kalau banyak yang nanya ya, kalau saya bisa diundang untuk presentasi, apa nih yang bisa dilakukan gitu. Nah, kami punya beberapa program, ya ada 7 program yang bisa kita kerjasamakan ya. Pertama tadi ada A Blessing to Share, ya dari pesta pernikahan. Namun konsepnya kami mau kembangin nih, bukan hanya pesta pernikahan, karena yang dipestain bukan pernikahan aja, ternyata ada ulang tahun ya, ada pertunangan, ada anniversary dan lain-lain. Jadi kita melebar nih ya, untuk tidak hanya pesta pernikahan, tapi acara pesta juga kami bisa siap untuk menampung makanan berlebihnya jika ada. Lalu ada Bread Rescue, ini kami dapat dari perusahaan bakery, dari pabrik roti, dari toko roti ya, dan ini yang kita lakukan tiap hari saat ini, Senin sampai Jumat ya, kami dapat donasi roti, karena dapat dari pabrik roti dan dari perusahaan bakery. Kemudian ada lunch sharing ya, dari corporate yang melakukan makan siang bersama, biasanya ada makanan berlebihnya yang tidak dimakan oleh karyawan tersebut, sehingga daripada dibuang, lebih baik didonasikan kepada yang membutuhkan karena masih sangat layak. Lalu ada emergency food relief ya, ini untuk satu bencana alam yang terjadi, contohnya yang di Cianjur ya, kami bekerja sama juga dengan PAM Hotel ya, mereka juga donasikan, ternyata bukan hanya makanan, mereka berikan juga ada selimut, mereka belikan macam-macam ya, ada selimut, kemudian ada handuk dan lain-lain untuk disupport, didistribusikan ke para korban bencana ya. Nah, kita juga ada food rescue. Nah, ini lebih umum, artinya bukan hanya roti ya, kalau roti bread, tapi kalau yang lebih umum ini adalah makanan bisa dalam kemasan, biasanya dari perusahaan FMCG yang sudah mendekati masa expired gitu ya. Kemudian yang sudah melewati best before atau display until gitu sudah lewat, dan juga makanan-makanan yang menurut SOP mereka sudah tidak layak jual tapi masih sangat layak makan. Nah, yang ke-6 kami punya program Food Cycle Point ya. Kami memulainya di Hari Pangan Sedunia tahun 2021 bulan Oktober, dan ini sekarang sudah berkembang di beberapa partner ya. Ada di supermarket, ada di kampus, ada di perkantoran, dan di bulan Ramadan nanti kami juga akan mengekstend ya program karena ini apa? gitu. Rame-rame rombongan nih, Pak. Ya, rombongan nih, 20 orang, 30 orang. Yang bayar berapa orang? Oke. Pengen tahu saya yang bayar berapa orang? 1 orang kan? Iya. Oke. 1 orang banyak udah. Padahal Boleh itu bantu host untuk mute? Ya. Kita lanjutkan ya.
mohon maaf tadi itu mungkin bukan bahas tentang food cycle ya, karena kita nggak minta bayaran di sini. Ya, kita lanjutkan. Dan Food Cycle Point kami akan ada program di bulan Ramadan ya, Ramadan berbagi bersama Food Cycle Point. Jadi buat masyarakat yang ingin berdonasi bisa melalui Food Cycle Point ini. Kemudian ada Semangat Pagi Indonesia. Nah ini yang Pak Nyoto suka banget nih ya program ini ya Pak Nyoto ya. Karena kami memberikan paket sarapan sehat bergizi bagi anak bangsa. Kami lakukan secara rutin ya selama setiap batch itu ada 3 bulan, seminggu 3 kali ya. Kita kemarin bulan Januari sudah menyelesaikan batch kelima dengan 750 anak sebagai penerima manfaatnya. Itu seminggu 3 kali kami berikan paket sarapan sehat bergizi selama 3 bulan. Nanti kami akan mulai lagi setelah bulan Ramadan di sekitar bulan Mei dengan jumlah meningkat 1.000 anak gitu. Ya, jadi ini kesempatan buat kita bisa berkolaborasi ya di program Semangat Pagi Indonesia ini. Karena apa? Ya, anak-anak yang kita beri makan adalah anak-anak yang memang sangat membutuhkan bantuan kita, dan kita ingin melihat nanti di tahun 2045, 2050 di mana itu adalah tahunnya kita menua ya, generasi muda ini gitu. Kita bisa melihat mereka menjadi pemimpin di bangsa kita. Oke, next. Nah, saat ini kami sudah programnya sudah melebar bukan hanya di Jabodetabek, namun sudah ada di Jawa Bali dan 2 kota di Sumatera ya. Hopefully bisa berkembang terus ya, tentunya dengan dukungan dari banyak pihak, dari Bappenas, dari PHRI dan asosiasi yang lain, kami bisa berkembang terus. Dan juga kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 front-end organization. Next. Ya, next saja. Tadi sudah ditampilkan ini. Di balik gemerlap ibu kota. Ya, next saja. Ya, next. Lanjut, silakan dilanjutkan. Ini tadi penjelasan tentang programnya ya. Next. Nah, di 2023 ini, tahun ini kami juga akan menjalankan satu proyek yang lebih serius lagi ya. Ada 2, Food Cycle Farm dan Food Cycle Kitchen. Food Cycle Farm untuk recycle ya, pilar kami recycle, dan Food Cycle Kitchen pilar kami reprocess. Next. Nah, untuk Food Cycle Farm, konsepnya kami ingin melakukan Zero Food Waste Management Solution, ya, di mana kami tidak ingin memindahkan sampah makanan atau sampah organik di lokasi partner kami. Ya, misalnya dengan hotel, kan pasti ada sampah organik atau sampah makanan yang tadinya dipindahkan menuju ke TPS atau TPA. Nah, ini tidak perlu dipindahkan, ya, kami akan bekerja sama dengan pengelola Maggot dan juga dengan frontline organization yang ada anak-anak remaja di sana yang mereka udah siap bekerja untuk kita kasih program apprentice ya, atau magang ya, untuk mereka juga bisa kembangkan nanti di tempat mereka gitu. Nah, konsepnya adalah urban farming ya, karena kita di perkotaan, jadi kita mau dari hasil organic waste ini, dari sampah makanan ini, kita bisa bikin urban farming gitu ya. Kita bisa mengurangi juga carbon emission dan footprint sesuai SDG kita ya, yang kita mau capai gitu ya, bahwa kita mau responsible consumption and production gitu ya. Nah, makanya ditunggu ya. Nah, Mas Faisal udah bertanya nih, Food Cycle Farm gimana nih? Nah, ini nanti untuk sesi 2 ya, season 2 dari webinar kita akan bahas lebih detail tentang Food Cycle Farm. Next. Nah, Food Cycle Kitchen, kami memproses ulang makanan yang tadinya mungkin sudah tidak disukai atau dianggap ugly food ya, tapi masih bisa kita olah lagi menjadi makanan yang value-nya lebih baik ya. Contohnya seperti berikut. Next. Ya, kami
dari pisang yang tadi udah rusak, pisangnya udah mulai menghitam, udah bintik-bintik gitu ya, kami reproses jadi banana crumble cake ya dengan nama Mana Cake. Dari kulit wortel yang biasanya terbuang, kami olah jadi carrot cake, dan dari saus tomat, dari tomat yang bagian tengahnya biasanya dibuang, kami olah jadi spicy marinara sauce. Gitu. Next. Nah, update di 2022 ya, kami sudah berkolaborasi dengan 3 retailer ternama ya. Jadi kami juga terus berkembang ya dengan program-program kami, berkembang dari retailers gitu ya. Kemudian kami juga menjalankan program kami ini bukan hanya dengan big companies gitu ya, tapi juga dengan community kayak sekolah, dengan kampus gitu. Kami mulai jalankan juga. Next. Nah, ini yang tadi disampaikan ya. Terima kasih buat Badan Pangan Nasional ya yang sudah mengajak kami untuk menjadi salah satu penggiat ya mendandatangani kerjasama gerakan pencegahan food waste ya. Jadi dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi ini di bulan Desember tahun lalu. Oke, next. Nah, kenapa bekerja sama dengan Food Bank? Tentunya kita mau sama-sama mendukung apa yang dari United Nations atau PBB ya mengenai SDG ya. Kita mau mengerjakan pertama no poverty ya. Yang pertama SDG pertama no poverty, tidak ada lagi kemiskinan. Juga zero hunger nomor 2. Kita nomor 10 reduce inequalities ya. Jadi tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh gitu gapnya antara si kaya dan si miskin gitu ya. Kemudian juga kita nomor 12 responsible consumption and production, 13 climate action, dan 17 partnership for the goal. Makanya kita mengajak berbagai macam pihak, salah satunya PHRI, untuk kita bisa memutuskan the hunger cycle ini ya. Kalau dari masa mereka bayi ya, mereka tidak mendapatkan gizi yang baik, maka akan terhambat. Kemudian nanti ketika dia balita juga akan menjadi balita yang mengalami masalah stunting. Kemudian waktu masa anak-anak juga tidak berprestasi di sekolah. Ketika mereka masuk dunia kerja juga tidak bisa bersaing. Dan ketika mereka berumah tangga akan menghasilkan anak yang sama. Mari sama-sama kita menghentikan the hunger cycle ini dengan berkolaborasi bersama Food Cycle Indonesia. Next. Nah, bagaimana berkolaborasi dan kontribusi? Kami sebagai Food Bank membutuhkan 3F. Yang pertama food, pastinya makanan. Ya, kami membutuhkan donasi makanan berlebih ya dari hotel dan restoran yang masih layak makan, yang dirasa ini bisa didistribusikan kepada mereka yang butuhkan. Dan kami fokusnya kepada yang lingkungan terdekat. Misalnya dari hotel A, maka lingkungan di hotel A tersebut yang akan kami bantu. Yang kedua bisa menjadi support untuk fund donation ya, atau fund donor gitu. Mendukung Food Cycle Indonesia karena kami sangat butuh bantuan untuk operasional kami bisa berjalan ya. Tentunya nanti kita bisa bikin misalnya semacam gala dinner di hotel, atau kita bisa bikin fundraising, fund gathering bersama tamu di hotel dan lain-lain. Kemudian juga bisa employee volunteering program. Tadi food, fun, yang ketiga friends, ya teman. Di mana kami butuh mungkin kalau ada program volunteering dari hotel atau dari restoran atau grup restoran yang mau menjadi volunteer di Food Cycle, kami juga sangat terbuka. Next. Ya, jadi benefitnya kalau Bapak Ibu rekan-rekan semua menjadi donor di Food Cycle Indonesia, tentunya kita akan semakin mengurangi sampah makanan ya, yang tadinya berpotensi menjadi sampah makanan bisa kita alokasikan kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu membantu sesama. Kemudian juga bisa menghemat biaya untuk penghancuran atau pembuangan. Kemudian kita jaga juga brand image daripada hotel atau restoran Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu tidak ingin nama restorannya atau hotelnya disebut, tidak akan kami sebutkan. Namun saat ini kayaknya semua partner kami ingin nama brand mereka di-mention gitu ya. Kenapa? Ini menjadi satu bukti bahwa perusahaan mereka
sudah menjalankan program sustainability juga. Kemudian kami memberikan laporan pertanggungjawaban ya, accountability report itu setiap bulannya. Jadi kami akan berikan laporan yang komprehensif sesuai dengan donasi yang diberikan. Next. Nah, ini adalah perhitungan kami ya. Kalau Bapak Ibu berdonasi $100 ya, dalam hitungan $100 berarti dikali 15.000 anggapannya ya, itu bisa memberikan makan 30 orang yang membutuhkan setiap harinya. Jadi kalau Bapak Ibu berdonasi ke Food Cycle Indonesia dalam bentuk uang, itu akan membantu untuk kami bisa menjalankan operasional kami dan memberi makan banyak orang gitu. Next. Nah, next lagi. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apabila ingin berkolaborasi dengan Food Cycle Indonesia, kami sangat terbuka. Silakan bisa mengisi Google Form yang tadi sudah di-share, nanti akan di-share kembali. Sekaligus itu menjadi presensi atas kehadiran Bapak Ibu di webinar ini. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan meminta cerita ya, sharing dari rekan anggota PHRI gitu ya, yang sudah berkolaborasi dengan Food Cycle Indonesia sejak lama nih ya. Tadinya Ibu Marsya yang akan berbicara di sini, namun karena beliau berhalangan maka diminta General Manager dari Hotel 101 Urban Kelapa Gading, Bapak Andri Niki Julu. Kepada Bapak Andri kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Cogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Suara saya terdengar ya? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf, kebetulan di sini lagi hujan deras, jadi saya agak teriak sedikit. Jadi kalau ketemu Mas Cogi sama Pak Herman ini benar-benar inspiratif ya. Merubah pandangan sekali nih. Setiap saya berkali-kali ketemu beliau, awalnya 2019 kalau nggak salah ya Pak Herman ya. Saat itu saya masih di 101 Bogor Surya Kencana. Kami di situ pernah membuat satu program handling food waste bekerja sama dengan Megat Farm yang ada di Sentul. Dan itu masih berlanjut Pak Herman sampai sekarang. Dan beberapa Megat Farm lainnya di sekitar 101 Bogor. Kemudian pada saat COVID pun ya, pandemi, kami masih bekerja sama untuk, kalau nggak salah waktu itu untuk penyediaan makanan untuk tenaga kerja kesehatan ya, tenaga kesehatan ya, nakes ya, itu juga berlanjut sampai sekitar 1 tahun. Nah, tahun 2021 saya pindah ke Kelapa Gading, juga ternyata juga banyak sekali ketemu lagi dengan Pak Herman sama Pak Mas Cogi. Ada lagi nih yang bikin inspiratif yang inspirasinya yang bikin akhirnya kita ini di hotel baru menyadari gitu, oh ternyata segitu banyak ya yang kita buang, segitu banyak orang yang masih memerlukan makanan gitu ya. Program yang saat ini yang masih kami sedang godok ya Pak ya, sebentar lagi akan jalan adalah food waste food cycle farm ya. Jadi kita sedang membuat proyek di mana kita memanage sendiri, kita punya organic waste atau food waste. Tentunya yang langsung dari kitchen ya. Kalau untuk dari tamu kayaknya belum bisa kita ini. Jadi untuk organic waste yang ada di kitchen itu kita bersama dengan Food Cycle Indonesia itu kita membuat satu farm di mana kita manage sendiri, waste-nya itu nantinya akan bisa menjadi makanan untuk megat, megatnya itu nanti bisa untuk sumber protein buat macam-macam tuh ya, buat pakan ternak, pakan ikan, kemudian sisanya itu bisa langsung kita pakai jadi pupuk di mana pupuknya itu kita bagi dua nih, satu buat lahan hijau di sekitar hotel, kemudian juga nantinya kita akan mencoba membuat semacam kayak hidroponik ataupun aquaponik yang nantinya dipakai dari pupuk-pupuk yang ada dari si farm tadi. Jadi ini menarik sih ya, saya
bertemu dengan Food Cycle Indonesia ya. Sebelumnya pernah juga kita bikin carrot cake ya Pak ya, carrot cake juga. Jadi memang teman-teman kenapa PHM dan One Urban sendiri juga menarik ya untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Food Cycle Indonesia, karena kalau nggak sekarang kapan lagi kalau menurut saya ya, kalau nggak sekarang kapan lagi. Kita di hotel ini kan juga menghasilkan food waste yang cukup lumayan ya, dan banyak sisa-sisa dari bangket, mungkin dari event-event lainnya yang bisa kita salurkan melalui Food Cycle Indonesia. Selain itu juga untuk sustainability, nantinya kalau proyek ini berjalan, saya pikir akan bisa dicontoh untuk hotel-hotel lain ya, Pak Herman, untuk yang food waste farm-nya ini ya. Saya pikir ke depannya kita lihat hasilnya nanti. Sangat menarik kalau kita join atau berkolaborasi dengan Food Cycle Indonesia. Saya pikir itu saja yang saya bisa sampaikan, Mas Yogi, Pak Herman, Bapak Ibu dari Bappenas, kemudian Bapak Ibu dari PHRI. Thank you udah memberikan saya waktu untuk sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Andri ya. Ada satu lagi yang tadi Mas Andri lupa ya. Waktu Semangat Pagi Indonesia dari 101 juga support untuk benar-benar nasi goreng ya buat anak-anak ya, buat sarapan. Jadi udah banyak kita ya, jadi banyak gitu. Dari mulai food donation, kemudian sekarang kita menjalankan pilot project Food Cycle Farm. Jadi kami bersyukur atas antusiasmenya dari PHM Hotel Group dan harapannya bisa menginspirasi hotel-hotel lainnya. Terima kasih Mas Andri. Nah, demikian ya apa yang bisa saya sampaikan tentang program dari Food Cycle Indonesia untuk Zero Hunger and Zero Food Waste untuk Indonesia yang lebih baik. Harapannya ke depan kita bisa berkolaborasi, sekalipun kami tahu kami juga terbatas ya dengan banyak hal yang mau dikerjakan, namun kami percaya ketika kami memberikan kesempatan ya, memberikan informasi ini, jadi ada kesempatan untuk Bapak Ibu memikirkan, oke, saya mau berkolaborasi dalam hal apa, dan kami terbuka. Tentunya di sini juga melibatkan rekan-rekan kami, baik itu di Bappenas maupun penggiat-penggiat lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Faisal. Wow, terima kasih banyak Mas Kogi ya. Aduh, banyak sekali tadi informasi yang disampaikan ya, dan sangat menarik tadi ya, terutama dari bagian-bagian yang betul-betul memang sangat diperlukan ya bagi masyarakat secara umum, yaitu tadi Mas Kogi udah bilang mengenai hunger cycle ya. Jadi ini perlunya memang merupakan suatu kegiatan yang bersifat kalau di dalam bisnis namanya adalah business sustainability ya. Jadi suatu bisnis yang berkesinambungan yang nantinya bukan hanya untuk organisasi atau industri sendiri, tapi juga itu terkait dengan kesinambungan dari masyarakat yang ada di sekitar kita. Yaitu sangat relevan dalam kondisi bisnis saat ini ya. Jadi kebersamaan itu diperlukan, dan tadi juga Mas Kogi juga meng-highlight juga mengenai bentuk kolaborasinya, kontribusinya seperti apa ya kan. Dan terus terang aja yang kita harapkan adalah ke depan ini kepada seluruh pengurus dari BPD PHRI ya, baik itu di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan ya, di Sulawesi maupun di Bali maupun di Papua, itu bisa diharapkan bahwasanya dari hasil webinar ini kita bisa mencari nanti ya siapa di antara anggota-anggota kita yang saya yakin pasti akan banyak sekali yang mereka akan berminat ya. Dan itu bisa kita arahkan, kita coba fasilitasi, kita akan coba bantu mereka bagaimana caranya agar CSR program mereka yang terkait dengan Zero Food Waste Movement ini bisa kita jalankan ya. Sebelum saya mengarah kepada nanti pertanyaan ya, mungkin kita bisa membuka forum diskusi ya Mas Kogi ya. Jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti ingin ditanyakan lebih lanjut ya. Bagaimana sebetulnya kegiatan ini bisa kita lakukan ya. Tadi sempat ada pertanyaan tadi dari chatbox ya. Kegiatan ini tidak berbayar ya, tapi ya pasti Mas Kogi nanti bisa
mengkonfirmasi lagi ya. Tapi yang jelas ini memang kegiatan yang tadi Mas Kogi bilang bahwasanya is a non-profit ya. So tidak ada bayaran sama sekali ya. Dan juga sekaligus juga ingin saya bantu share informasi ide ya. Biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah masuk di sektor multinational company ya, itu meletakkan yang namanya Zero Food Waste Movement ini sebagai bagian dari CSR mereka, sebagai bagian dari business sustainability mereka. Nah, terus mungkin ada pertanyaan gimana cara ngukurnya? Ini saya kembalikan lagi ya. Biasanya kalau umpamanya kita mau menjelaskan kegiatan ini kepada owner atau kepada GM ya, ataupun kepada pemilik usaha ya, mereka nanya ini nantinya dampaknya apa kepada kita ya. Kalau dari sisi multinational company biasanya mereka akan mengukurnya dari sisi organisasi ya. Itu ada dua hal yang mungkin ya. Tadi Mas Kogi udah banyak jelaskan benefitnya ya, mengenai kepesertaan atau partisipasi terhadap kegiatan ini. Tapi dari segi multinational company biasanya ada dua hal yang kita bisa masukkan sebagai bentuk KPI ya, untuk hotel yang bersangkutan atau restoran yang bersangkutan. Yang pertama adalah berapa kg ya, berapa kilo, berapa ratus kilogram yang dari restoran atau hotel tadi itu bisa kontribusi pada masyarakat. Nah ini biasanya ada ukurannya, ada laporannya ya biasanya. Dan biasanya HR atau admin dari ENG, GM biasa melaporkan ini ya, berapa kg yang sudah mereka kontribut ke sana ya kan. Kemudian yang kedua adalah berapa jumlah jam kerja voluntarily ya, karena setiap kali ada kegiatan ini selalu ini merupakan suatu kerjaan sukarela ya. Jadi seseorang waiter mereka akan dedikasikan di luar jam kerja mereka ya, itu mungkin 2 jam ya, 3 jam untuk membantu ini ya. Di perusahaan saya yang lama dulu ya, mereka berbagai macam posisi mereka membantu kontribusi ini, dan mereka akan diukur ya biasanya lewat absen ya. Dari absen kita bisa tahu siapa yang hadir, dan kita ukur nanti kalau 2 jam ya 2 kali 20 orang ya, kalau umumnya itu yang terlibat. Nah itu adalah masuk sebagai ukuran berapa jam voluntary hours. Dan ini bagi perusahaan-perusahaan multinasional itu merupakan suatu KPI ya, suatu key performance indikator ya bagi perusahaan multinasional untuk menunjukkan bahwasannya bagaimana responsibel mereka sebagai organisasi terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi itu tadi saya mau nambahkan dari apa yang pernah saya tahu, dan informasi dari Mas Kogi sangat jelas, sangat terstruktur, dan sekarang tinggal hanya satu aja ya, dari willingness ya, jadi kemauan dari kita untuk ikut berpartisipasi ya. Jadi bukan hanya mensupport ya, tapi ikut berpartisipasi secara aktif ya. Dan ini juga nantinya akhirnya akan punya kontribusi terhadap masyarakat sekitar. Silakan saya buka termin, mungkin ada yang pertanyaan secara ada yang raise hand. Ya, saya mau tanggapi tadi Mas Faisal Silakan. perihal pertanyaan ya, apakah program dari Food Cycle Indonesia ini berbayar? Nah, kalau selama itu berupa program donasi tentunya tidak. Namun pastinya akan ada biaya yang dikeluarkan ya. Misalnya biaya kita biasa mempacking makanannya, kemudian biaya logistiknya. Nah, itu yang akan kita bicarakan lebih lanjut. Seperti itu. Namun untuk program ini ketika kita melakukan MOU gitu ya, tidak ada biaya misalnya kayak kontrak servisnya untuk program donasi. Namun kalau untuk program misalnya kita mau sustainability atau zero food waste movement gitu ya, yang kita mengelola food waste-nya, nah itu yang akan kami akan sampaikan lebih lanjut, di mana tentunya itu ada biaya yang akan dikeluarkan dari pihak hotel gitu untuk bisa mengurangi sampah makanan dan menjadikan itu sesuatu yang punya value lebih terhadap hotelnya gitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Kogi atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan langsung nih, kayaknya ada yang berminat ya, dan itu lumayan ya, bukan di Jakarta tapi di Bali. Ada yang mau nanya ini, Food Cycle di Bali kira-kira di mana ya? Siapa kontak personnya ya Mas Kogi ya? Mungkin bisa dijawab ya. Oke, baik. Ya, untuk di Bali, kami programnya sudah sampai di Bali. Namun kami bekerja sama dengan, kami sebutnya FLO tadi ya. FLO kami di Bali saat ini ada 3 FLO. Dan tentunya
ketika mau bekerja sama nanti bisa kontak dulu ke kami, lalu bentuk kerjasamanya seperti apa, baru nanti dibicarakan lebih lanjut dengan FLO kami di Bali. Seperti itu. Jadi kontak personnya untuk saat ini masih melalui kami, ya kantor pusatnya di Jakarta. Jadi beberapa waktu yang lalu jadi saya juga sempat ke Bali dan potensinya cukup besar ya, apalagi pariwisata di sana, kemudian retailers juga ada gitu ya, dan itu sangat memungkinkan. Dan kami juga rekan kami yang dari The Global Food Banking Network yang sama-sama menjadi bagian juga ada di sana gitu. Nah, cuman saya perlu tahu juga jenisnya seperti apa, bentuk kerjasamanya, nanti bisa kontak ke saya. Ini dengan Mas Wildan atau Pak Wildan ya? Dari awal sudah bertanya sebenarnya. Baik. Terima kasih Pak Wildan atas pertanyaannya ya. Nanti bisa minta update dari Mas Kogi mengenai kontak person yang ada di Bali ya. Baik, ada lagi mungkin tambahan informasi atau komentar atau pertanyaan, silakan. Kita masih ada waktu lumayan 15 menit ya. Iya. Mas Kogi ya. Iya, tadi yang buat sudah bertanya, nanti kami akan berikan souvenir dari Food Cycle Indonesia untuk 3 penanya ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan yang sangat menarik sekali ya. Jadi selamat siang Kak ya. Kalau makanan leftover nih ceritanya ya, biasanya ada di danger zone ya karena suhu ruangan ya. Nah, kalau orang makan makanan tersebut, ada masalah nggak atau dipermasalahkan nggak? Ini pertanyaan yang cukup banyak kita dengar sebetulnya ya, Mas Kogi ya. Jadi ibaratnya beberapa industri atau restoran atau hotel itu kadang-kadang mereka merasa kurang nyaman ya, terutama mungkin karena mereka brandnya udah gede, nanti sanggup catat hotel A yang sudah terkenal bintang 5 gitu ya, dia mau ngasih makanan, nanti kalau makanannya tahu-tahu istilahnya rusak atau ternyata ada masalah, mungkin kelihatan baik tapi pada saat di lapangan mungkin makanannya menjadi nggak berkualitas lagi atau menyebabkan penyakit-penyakit baru sehingga nantinya oh iya ini dapat makanannya dari hotel A, hotel B gitu ya kan. Jadi ibaratnya ini pertanyaan yang kadang-kadang sering muncul ya Mas Kogi ya. Kira-kira gimana ya tanggapan atau mengantisipasinya Mas Kogi? Silakan. Oke. Jadi itulah gunanya kami sebagai food bank untuk melakukan SOP ketika kami menerima donasi makanan. Selain dari pihak hotel ya, tentunya juga sudah melakukan SOP tertentu, misalnya mereka sudah melihat leftover ini gitu, ini masih layak atau tidak. Jadi ada penilaian dari pihak hotel atau restoran, dari pihak donornya sudah melakukan penilaian dulu. Oh ini layak atau tidak. Kalau layak tuh dalam arti gini, saya masih mau makan nggak makanan itu? Ya, kalau saya masih mau makan, maka itu layak juga untuk dikasih makan ke manusia lainnya. Nah, tentunya pada saat kami terima, Food Cycle Indonesia terima, kami juga harus melakukan proses assessment. Ya, ada 4 cara yang kami lakukan, yaitu melalui penampilan, aroma, tekstur, dan rasa. Nah, minimal ada 2 orang yang akan melakukan tes itu, tes assessment melalui penampilan, aroma, tekstur, dan rasa. Nah, dari 2 orang harus memberikan minimal penilaian 80. Kalau dari 2 orang situ sepakat sudah memberikan nilai di atas 80, maka itu layak didistribusikan. Nah, begitu pula kami ajarkan juga dengan pihak FLO. Mereka juga harus melakukan hal yang sama, melakukan food assessment. Ya, jadi dari mereka juga melakukan tes ya, apakah makanan yang didonasikan itu masih layak atau tidak. Dan tentunya masalah penyimpanan juga penting. Makanya kalau kami menjalankan program A Blessing to Share, ya kemarin juga sempat dibahas waktu di acara Bapanas di hotel, kalau acara itu malam dan sudah lewat dari jam makan malam, biasanya akan disimpan dulu di freezer atau dibekukan, lalu diolah keesokan harinya. Nah, sebelum diolah pun juga akan dites kan, kita akan cicipi dulu, kita coba dulu, kita tes dulu. Nah, kalau dia siang, masih siang acaranya, acara weddingnya siang, atau acara di hotelnya siang, itu biasa kita direct distribution ke FLO untuk misalnya dimakan pada saat sore. Nah, sebelum mereka makan juga melakukan assessment juga.
Jadi tentunya kalau kita sama-sama menjalankan SOP dari pihak hotel atau restoran untuk donasi makanan ini, dan kami juga melakukan, lalu pihak FLO juga melakukan, tentunya aman. Dan puji syukur sejauh ini selama 6 tahun kami berjalan tidak pernah ada kasus ya. Jadi semuanya aman. Makanya dari Bappenas ya mungkin bisa dikonfirmasi oleh Ibu Nita, Pak Nyoto bahwa dari Bappenas kemarin kami bahas juga tentang mengenai keamanan pangannya gitu. Ya, bagaimana memastikan bahwa makanan donasi ini aman gitu. Seperti itu. Dari Mas Hadi Pramono ya. Ya, Mas Hadi Pramono. Terima kasih. Saya tambahin sedikit boleh, Pak? Silakan Pak Herman, silakan. Ya, ini menarik ini pertanyaannya Pak Hadi. Terima kasih karena ini program kami yang pertama sekali sudah kami lakukan sejak pertama yang ngambilin makanan dari wedding, dan pertanyaan ini selalu lewat nih ke kami, dan ya benar kata Cogi, puji syukur sampai detik ini belum ada FLO kami yang menerima sampai akhirnya sakit gitu, semuanya selalu aman. Kalau makanannya diterima dan kurang seger ada ya, malam-malam dapat brokoli ada jamurnya, itu pasti begitu nyampe panti asuhan unfortunately udah nggak bisa dipakai gitu. Apalagi atau nasi goreng gitu ya, mereka ada bawangnya, terus besok paginya begitu mau dimasak ternyata setelah digoreng lagi baunya udah kurang seger gitu. Jadi memang assessment itu tadi yang Cogi sudah bagikan, itu yang kami terapkan untuk menjaga supaya makanannya selalu dicek dulu gitu. Juga saya mau tambahkan ada MOU gitu. Itu MOU antara kami dengan pihak FLO ya. Jadi mereka sudah paham. Makanya kami bekerja sama dengan organisasi lain, Pak Bu. Ya. Jadi kami organisasi to organization, kita paham ini semua goodwill ya, niat baik dari teman-teman untuk menyelamatkan makanan dan mengurangi kelaparan. Ini semua goodwill. Jadi jangan sampai kalau ada orang baik memberikan bantuan lalu diserang gitu. Dan tentunya kalau memang mau dilindungi, ya kami nggak kasih tahu ini datangnya dari mana. Pokoknya Bapak Ibu hari ini ada nasi goreng, ayam kumpau, sapi lada hitam, mau nggak diterima gitu. Kalau mau tak kirimin gitu ya. Jadi benar-benar fungsi kami ini untuk melindungi dua sisi, melindungi pihak donor yang sudah berniat baik memberikan, dan juga memastikan teman-teman yang menerima aman gitu. Jadi mereka sudah tahu SOP dari kami, ada form yang harus diisi, dan itu kami audit secara berkala untuk memastikan tidak ada yang kenapa-napa. Kurang lebih seperti itu yang mau saya tambahkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Hendra. Ya, jadi ibaratnya memang merupakan suatu goodwill, Pak Herman ya. Jadi betul-betul memang ya siapapun juga ya sebelum mungkin pihak hotel pun juga mungkin sebelum dia memberikan, mereka juga harus, tadi Mas Kogi udah bilang bahwa saya harus melihat betul-betul ini memang layak ya, atau mungkin masih bisa dimakan oleh orang yang bersangkutan gitu ya. Jadi betul-betul memang pada saat kemarin kita rapat dengan Bappenas pun juga definisi food waste itu juga masih banyak sekali kita diskusikan ya. Jadi food waste itu bukan makanan yang betul-betul memang makanan sampah kalau dari sisi definisinya, tapi adalah makanan yang juga masih layak dimakan gitu ya. Walaupun memang jadi makan berlebih lah ya. Makanan berlebih yang layak untuk dimakan gitu. Jadi ibaratnya kita pasti akan mengalami itu ya, apalagi hotel restoran yang punya tingkat bisnis yang sangat tinggi ya, terutama dari sisi MICE, dari sisi conference pasti akan ada kelebihan dari makanan itu akan muncul di sana ya. Terima kasih banyak Pak Herman atas tambahan klarifikasinya. Baik, ada lagi mungkin yang mau didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Asok nih. Selamat sore Pak Asok yang terhormat nih. Beliau adalah Ketua BPD PHRI Banten nih. Terima kasih Pak Asok juga. Ya, Mas sore Pak Asok.
Mungkin langsung juga, aja Pak Bapak. ya. Bapak kan suaranya keren banget nih Pak ya. Jadi mungkin sore-sore ini bisa sekedar langsung memberikan inspirasi lewat Baik, suara Pak Asok itu. Silakan Pak Asok, silakan. baik. Selamat sore Bapak. Selamat sore, salam PHRI, Om Swastiastu ya, dan salam kebajikan buat kita semua. Dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kita tidak boleh tinggalkan. Baik Bapak, ini kami hanya sekedar, kami waktu udah pertama pernah ikut di Hotel Melia. Nah kami beberapa pertanyaan yang ada dari anggota, baik pengurus, itu apakah ini sudah melalui BP POM Pak, penilaian tersebut. Nah kan sekarang ini kami lagi dikejar untuk melakukan sertifikasi halal Pak. Ya, halal food gitu ya kan. Jadi mudah-mudahan Bapak bisa memberikan pencerahan sehingga kami juga nanti bisa membuat ini satu gambaran pandangan kepada semua pihak yang ada di dalam anggota kita. Ya, anyhow whatever we have to support ini food waste ini seperti apa and cycle kita sudah dengar banyak waktu itu. Nah, kemarin juga di Cibubur kami tidak hadir tapi perwakilan kami hadir Pak kemarin di sana. Jadi itu saja mulai Pak, BP POM dan begitu juga untuk sertifikasi halalnya seperti apa gitu. Karena kami dituntut UMKM sekarang menjadi emas jadi kita kedua Pak. Ya, restoran-restoran kecil. Thank you Bapak. Terima kasih Pak Asok. Wah, yang selalu menginspirasi setiap kali ada meeting ya. Dan terima kasih banyak Pak Asok. Kemarin juga Pak Bayu sudah hadir Pak Asok ya, hadir di pertemuan dengan Bappenas di Cibubur kemarin. Terima kasih banyak. Mungkin Pak Mas Kogi bisa memberikan pencerahan mungkin mengenai pertanyaannya Pak Asok. Ya. Mungkin nanti juga Bu Nita juga bisa nambahin Ya. kalau berkenan. Silakan. Terima kasih Pak Asok. Kita belum jadi-jadi nih ya datang ke tempat Pak Asok ya. Iya, udah janji berapa kali ya, betul. Pak Asok, ya. Jadi gini Pak Asok, karena kan ini makanan siap saji ya dari hotel dan restoran. Jadi memang nanti bisa Bu Nita tambahkan, kemarin kita juga bahas di panduan ini ya, sosialisasi panduan tentang pencegahan food waste ini, bahwa kalau makanan siap saji itu tidak untuk donasi ya, maksudnya tidak melalui BPOM lagi dan ataupun sertifikat halal, kecuali itu makanan dalam kemasan yang dijual dalam kemasan, misalnya dijual biskuit ya atau minuman dalam kemasan RTD gitu, itu harus melalui BPOM dan sertifikat halal setahu saya. Nah, selama ini memang kami memastikan pertama harus tahu apakah itu makanan halal ya, makanan halal. Nah, namun kami juga terbuka untuk makanan non halal karena kami bisa menyalurkan ke FLO yang juga warga binaannya non Muslim seperti itu yang bisa menerima makanan non halal. Nah, makanya kami sendiri memastikan apakah ini halal ataupun non halal gitu ya. Jadi seperti itu. Namun kalau untuk selama ini tidak perlu melalui BPOM dan tidak perlu ada sertifikat halalnya untuk makanan siap saji. Nah, mungkin dari Bu Nita bisa menambahkan di sini. Silakan Bu Nita. Baik, terima kasih. Sebentar saya sesuaikan volumenya dulu. Ya, terdengar ya Bapak Ibu? Jelas Bu Nita. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya sebelum menjawab kami apresiasi sekali tentunya ini kepada PHRI, Pak Faisal dan seluruh BPD ya Pak Faisal dan anggota yang hadir pada acara ini, dan tentunya salam hormat ini Pak Herman ya, ini akhirnya ketemu juga walaupun di udara ini setelah kami sudah beberapa kali dengan Bu Astrid. Terima kasih banyak, ini collab-nya keren sekali dan mudah-mudahan visi kita ke depan ini sama Pak. Tadi saya langsung note itu zero waste for zero hunger. Jadi ini keren banget, inline banget dengan Badan Pangan Nasional, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa konkretkan ini. Dan kami juga tadi apresiasi banyak member dari PHRI sudah eksis gitu ya, mudah-mudahan tambah
berkelanjutan dan juga kita bisa ibaratnya bola salju ya, makin gede, makin gede, makin gede, dan akhirnya ujung-ujungnya nggak ada lagi waste dan juga nggak ada lagi yang hunger. Nah, balik ke tadi, gimana sih cara kita menjamin keamanan pangan dari pangan apa istilahnya ya, pangan berlebih gitu ya, tanda kutip. Ini yang kami ingin juga geser paradigmanya, karena kalau food waste saya juga sambil mencermati, kalau kita googling itu udah konotasinya limbah gitu ya, agak sedih juga, padahal setelah saya cari tahu kalau di FAO tuh apa sih, ternyata masih edible food. Jadi kalau bahasanya FAO itu edible food yang dia terbuang di retail dan consumer level gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bilang edible itu kan masih layak makan, masih aman makan, cuma karena tidak sempat dimakan atau karena suatu situasi jadi dia terpaksa harus dibuang atau dimusnahkan. Nah, sebenarnya kalau kita balik ke definisi itu, food waste di sini kan dia memang harus kita pastikan dulu amannya. Tadi juga Pak Herman selaku foundernya Food Cycle bergerak dari pangan yang tanda kutip beresiko tinggi gitu ya Pak. Cuma karena ada goodwill tadi dari para pihak bahwa kita memastikan pangan tersebut sampai dengan aman ke apa namanya penerima manfaat. Nah, yang poin pencermatan kami memang betul yang sudah dilakukan Food Cycle adalah tidak membagikan orang per orang. Jadi ini dibagikan melalui satu komunitas, sehingga komunitas tersebutlah yang menjamin bahwa pangan tersebut akan didistribusikan secara aman kepada penerima manfaat. Sehingga memang kami juga untuk menjaga keamanan pangan tersebut, karena kami mengerti bahwa brand semua ini harus dijaga, apa istilahnya, positioningnya gitu ya, karena kan pihak swasta dengan brandingnya pengennya malah kalau dengan terlibat program ini maunya brandnya naik gitu ya, tentunya karena ada value lebih yang kita apa namanya berikan kepada perusahaan hotel, restoran, dan catering ketika engage dengan program pemerintah ini. Bahkan tadi saya terinspirasi SDGs-nya bukan cuma 2 ya Pak, SDGs-nya ada 6 gitu ya yang terlibat. Nih luar biasa nih memborong SDGs gitu ya. Jadi ini luar biasa nih apa namanya upaya ini, sehingga memang kalau kami kemarin dalam menyusun panduan operasional, jadi kalau petunjuk teknis dan apa namanya umumnya sudah ada, tapi memang karena memang kita ingin memastikan pangan itu aman, kami bekerja sama dengan Direktorat Mutu dan Keamanan Pangan di Badan Pangan Nasional. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang belum terlalu familiar dengan Badan Pangan Nasional, kami ada 4 eselon 1, di mana yang 1 adalah sekretariat utama, yang 3 adalah deputi teknis. Pak Deputi tadi Pak Nyoto Suwikno itu deputi kerawanan pangan dan gizi, dan kami punya 2 deputi lainnya, yaitu deputi stabilisasi pasokan dan harga dan deputi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Sehingga untuk menjamin keamanan pangan tadi, kami menyusun panduan operasional itu berbasis dengan melibatkan pakar dan juga Badan POM serta apa namanya dari Direktorat Standar Mutu sendiri. Dan memang untuk klasifikasi pangan yang istilahnya siap saji, ini kan kategorinya siap saji ya, itu persyaratannya memang konfirmasinya harus dalam keadaan baik, dengan mengamati tadi warna, bau, dan juga rasa harus normal. Sehingga untuk pengantaran direkomendasikan jika tidak ada disimpan dalam keadaan dingin itu maksimum 2 jam. Sehingga memang kami sarankan tadi betul juga Food Cycle sudah melakukan, sehingga dia direct kalau istilahnya Pak Herman tadi sama Pak Cogi, direct distribution ya, dari hotel maupun catering tadi nggak mampir dulu ke gudangnya Food Cycle, itu langsung ke FLO-nya, sehingga memang kalau misalkan kita bisa dorong ke depannya, ini kan kalau di beberapa lokasi yang memang tinggi happening jumlah hotel dan restorannya, tetapi juga kalau kita lihat di sekitar hotel restoran itu masih ada area selam areanya atau wilayah stuntingnya, itu mungkin kalau kita bisa data dengan baik, penyaluran bantuan itu nembaknya bisa banyak gitu, kalau tadi kata Pak Herman dan Pak Cogi gitu ya. Jadi selain membantu hotel juga mendistribusikan pangannya, tapi juga peran kita dalam mendukung tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan itu ada dengan kita juga menyalurkan 4 sasaran ke wilayah rentan rawan pangan tadi, dan juga khususnya juga beberapa balita-balita yang stunting. Jadi insya Allah Pak Asok dan Bapak Ibu semuanya, kami yakin bahwa penggiat ini juga akan berusaha bertanggung jawab menjaga brandnya, karena mereka tentunya tidak ingin hanya eksis 1-2 tahun gitu ya Pak, inginnya juga berkelanjutan, sehingga mimpi besar
besar kita semua ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini kami juga ingatkan sekali lagi, kami tadi Pak Deputi sudah menawarkan ada program Safari Ramadan dengan Badan Pangan Nasional memanfaatkan food truck ya. Jadi Badan Pangan Nasional ada satu food truck yang kita bisa sarana edukasi. Izin nih Pak Herman, barangkali karena foundernya Food Cycle idenya banyak nih ya, kita mungkin bisa diberikan inspirasi sama juga Pak Faisal dan juga Bapak Ibu semua, taggingnya gimana kita bisa juga tidak hanya menyelamatkan, tapi juga kita bisa mulai educate ya konsumer bahwa upaya untuk mengurangi pemborosan ini juga ada di tangan masyarakat umum. Mungkin itu tambahan dari saya. Mohon maaf ini makan waktu yang banyak, tapi karena momentumnya sangat baik sehingga saya sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nita. Saya mau nambahin sedikit tadi, menarik komentar dari Bu Nita. Kita nggak mau cuma 1-2 tahun ya. Jadi saya jadi ingat waktu kami dilirik oleh Global Food Banking Network. Kita itu harus ngisi formulir, isinya sekitar 30-40 lembar, Pak. Dan kami hanya diberikan satu pertanyaan sebelum kami mengisi formulir itu. Kami ditanya, Herman, Astrid, kamu mampu nggak? Kalau kalian setuju untuk buka food bank, jangan sampai tutup. Itu pertanyaan dari mereka itu, kalau kalian sanggupi, kita maju terus. Gitu. Dan ya sampai hari ini kami menjadi bagian dari Global Food Banking Network. Terima kasih. Wow, mantap Pak Herman. Wow. Tepuk tangan Pak Herman. Iya. Tetap maju terus Pak ya. Jadi kita tetap lanjutkan ya. Terima kasih Pak. Suatu misi yang sangat baik ya, sangat berharga ini untuk kemanusiaan juga ya. Jadi kita tetap akan siap ya, bersemangat untuk melanjutkan ya. Terima kasih Bu Nita sebagai Direktur KPJ Badan Pangan yang sudah banyak memberikan juga mengelit sebetulnya dari awal ya, yang mengawal dari awal, dan kita akhirnya diajak berkolaborasi dengan Bappenas, dan terima kasih juga dari atas masukan tambahannya. Baik, apa yang boleh tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita bisa ada lagi mungkin tambahan. Kalau enggak mungkin bisa foto bareng ya. Mungkin siapa yang bisa ini ya? Ya, Bapak Ibu, boleh saya pandu? Oke, silakan. Bisa dipandu untuk foto bersamanya ya, mumpung make up-nya masih lengkap ya. Saya lipstikku juga masih komplit, Kak Faisal. Ya baik. Minta tolong kameranya dibuka semua ya. Ayo, kameranya dibuka semua ya. Saya tahu Anda berada di berbagai macam tempat ya. Ya. Ada yang di jalan ya, ya kan? Ya, baik itu di jalan, di mana apa ya. Silakan buka kameranya. Mau dipandu untuk foto bersamanya, silakan. Bapak Ibu bagian kamera. Masih banyak yang menutup diri, menutup wajah. Ya. Saya hitung dulu. Ya. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Nutup wajah karena nggak diedit. Boleh dibuka yang belum membuka kamera? Kameranya silakan dibuka ya. Ada berapa lembar nih? Ada 3 slide. 3 slide, oke. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, sebelum saya tutup sekali lagi, saya dari PHRI mewakili Pak Haryadi Sukamdhani sebagai ketum dari PHRI sangat berterima kasih dan apresiasi terhadap Badan Pangan Nasional. Di sini tadi sudah dibuka oleh Pak Nyoto sebagai Bapak Deputi, dan kemudian Ibu Nita, dan sekaligus juga terima kasih banyak atas semangat yang diberikan oleh Pak Herman sebagai co-founder dari Food Cycle ya kan, dan kita nambah mitra baru Pak ya dari PHRI ya dengan Food Cycle Indonesia, dan yang pasti ini Jenderal di lapangan Mas Koji ya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan terus berkolaborasi ya. Yang
kita harapkan nanti ke depannya kita akan ada pertemuan-pertemuan pendek nanti ya dengan teman-teman BPD PHRI ya, kan saya udah janjian sama Mas Kogi nantinya ya. Jadi kan bertemu kita akan mencari siapa dari para partner-partner baru kita yang nanti yang anggota PHRI yang akan menjadi penggiat baru dari Zero Food Waste Movement ini ke depannya ya. Sekali lagi terima kasih banyak, kurang lebihnya saya sebagai moderator mohon maaf, dan mari kita sukseskan untuk Zero Food Waste Movement ini ya sebagai bagian dari kesinambungan bisnis kita di organisasi atau di perusahaan kita masing-masing ya. Salam sehat selalu, salam semangat. Salam PHRI ya, salam Pak Panas ya, salam Food Cycle Indonesia. Ya. Terima kasih. Selamat Pak. sore semuanya. Salam no hunger anymore. Ya. Salam jaga pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Izin. semuanya. Pak Herman, Pak Cokito, Terima kasih Pak Faisal, semuanya. Terima kasih. Kita Pak dan Andri, terima semuanya kasih Pak ya. Andri Pak ya. Noto, monggo. Ya, siap. Oke, izin dulu lanjut untuk acara lainnya. Pak Sob, terima kasih Pak Sob. Ya, Ya. izin Bu Rina nih. tadi dari Sumbar juga terima kasih datang ya hadir Bu Rina. Terima kasih banyak ya. Oke. Sama-sama Pak Faisal. Mari.